Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bahas tentang variabel dan memori. Ya. Penjelasan pada hari ini kita akan bahas khusus pada struktur runtunan. Nah, variabel dan memori bisa diilustrasikan seperti ini. Variabel itu ada beberapa tipe. Di sini hanya diambil contoh tipe integer. Nah, ilustrasinya kita di sini bisa lihat ada beberapa variabel yang memiliki nama dan memiliki nilai. Jadi variabel itu harus memiliki nama dan memiliki nilai ya, atau value. Contohnya di sini variabel yang bernama x nilainya 0, variabel yang bernama y nilainya 1000, variabel yang bernama abc nilainya minus 23 dan seterusnya. Jadi setiap variabel itu memiliki nama dan memiliki nilai ya. Nah, ini adalah variabel yang paling dasar. Nanti pada materi-materi berikutnya kita akan mempelajari lagi yang lebih luas seperti array dan lain sebagainya. Nah, ini adalah contoh variabel. Dan variabel ini setiap variabel itu hanya memiliki satu tempat penampungan. Jadi kalau dia diubah, nilainya diubah, misalnya berubah seperti ini, maka nilai yang sebelumnya akan hilang ya. Sekali lagi, kalau nilai satu variabel itu diubah, maka nilai yang sebelumnya akan hilang dari memori. Sekarang kita coba bahas bagaimana struktur runtunan berhubungan dengan variabel dan nilainya. Jadi misalnya ini ada algoritma, ada 4 perintah mulai dari x sama dengan 1, kemudian x sama dengan x plus 1, kemudian write x, selanjutnya x sama dengan x plus 1. Jika ini kita implementasikan dalam program apapun, bahasa apapun, maka yang akan terjadi, komputer akan menjalankan algoritma tersebut satu persatu, step by step. Ingat pelajaran yang kemarin. Jadi step by step mulai dari atas ke bawah. Jadi tidak dari bawah ke atas, tidak juga secara random. Jadi pada posisi awal ya, di posisi awal x-nya ya, itu nilainya 0. Jadi x ini nilainya 0. 0 itu artinya dia tidak memiliki nilai. Dalam beberapa program jika dideklarasikan terlebih dahulu, nilai satu variabel itu bisa memiliki nilai tergantung dari tipenya. Biasanya variabel integer defaultnya itu adalah 0 ya, 0 ya, 0, ataupun bisa juga kalau tipe string berarti dia isinya itu tidak memiliki karakter. Tapi pada algoritma itu dianggap 0 ataupun tidak memiliki nilai. Nah, sekarang pada saat pertama variabel x isinya tidak ada ya, tidak ada. Pada saat kita menjalankan perintah pertama x sama dengan 1, maka variabel x tersebut nilainya di dalam memori bernilai 1 ya, bernilai 1. Kemudian komputer akan menjalankan instruksi berikutnya. Nah, ini tidak step by step, berarti dia menjalankan tepat di bawahnya. Jadi tidak meloncat tapi tepat di bawahnya. Instruksi kedua itu menyatakan bahwa x sama dengan x plus 1. Nah, x di sini itu adalah x isi dari variabel x di sini. Berarti isi variabel x-nya adalah 1. Ya.
X dalam kondisi nilainya 1. Berarti di sini artinya adalah 1 ditambah 1. 1 ditambah 1 itu sama dengan 2. Berarti pada instruksi kedua, setelah selesai menjalankan instruksi kedua, nilai X-nya menjadi 2. Ya. Nilai X-nya sekarang menjadi 2. Ya. Kemudian kalau ada perintah read X, itu artinya kita menuliskan ya nilai X ke layar ya, ataupun dalam piranti luaran lainnya. Jadi kalau read X di situ ini misalkan contohnya kita menuliskan ke dalam piranti monitor, maka akan tertulis nilai X yaitu 2. Jadi nilai X-nya adalah 2. Nah, selanjutnya perintah ketiga terakhir ini yang di read X. Kemudian perintah terakhir X sama dengan X plus 1. Nah, X sama dengan X plus 1 ini, ingat X-nya tidak mengacu pada posisi yang pertama. Pada posisi pertama X sama dengan 1, tapi mengacu pada posisi X yang terakhir. Jadi sekali lagi, X di sini ya, nilai X di sini itu bukan 1. Bukan 1 seperti nilai awal ini. Tapi X-nya tetap mengacu ke nilai akhir X. Nilai akhir X itu adalah 2. Berarti di sini 2 ditambah 2, ditambah 1. 2 ditambah 1 sama dengan 3. Maka X-nya berubah menjadi 3. Ya. Nah, itu cara komputer bekerja. Nah, jadi kita harus mengerti bagaimana komputer itu bekerja sehingga nanti dalam implementasi kita merancang sebuah algoritma dengan sebuah problem tertentu, itu kita sudah bisa kalau kita sudah memahami bagaimana cara komputer itu bekerja. Kita lanjutkan contoh lain. Contoh kedua ini ya, ini hanya diubah. Jadi yang kalau tadi read-nya di posisi ketiga, sekarang di kedua. Nah, jadi yang pertama X-nya tentu saja tidak ada dulu 0. Kemudian kalau ini dijalankan X sama dengan 1, maka di memori X akan menjadi 1. Kemudian read X di sini berarti yang dituliskan adalah X, nilai X-nya adalah 1. Berarti yang akan tertulis di layar adalah dengan yang pertama tadi. Yang pertama tadi di layar monitor akan tertulis 2 ya. Nah, kemudian kalau dijalankan X sama dengan X plus 1, berarti nilai X di sini mengacu ke nilai X yang terakhir. Nilai X yang terakhir adalah 1, berarti 1 ditambah 1, di sini 1 ditambah 1 sama dengan 2. Maka setelah instruksi ketiga, nilai X-nya menjadi 2. Selanjutnya, yang terakhir, X sama dengan X plus 1 lagi. Ya, walaupun ini sama dengan yang di atas, tapi X di sini tidak 1 lagi. X di sini tetap mengacu ke X yang terakhir, yaitu 2. Berarti di sini 2 ditambah 1 ya, sama dengan 3. Berarti X-nya di sini berubah lagi menjadi 3. Ya, jadi X-nya menjadi 3. Kita lihat lagi beberapa contoh sampai benar-benar dapat dipahami. Di sini saya tambahkan di sini read X. Read X itu artinya komputer itu meminta input ya dari user. Jadi kalau diimplementasikan dalam program, di sini di dalam program itu akan ada pertanyaan input ya.
Jadi kalau dijalankan ini kira-kira di monitor itu akan ada pertanyaan nilai berapa nilai X. Jadi read X itu adalah menunggu inputan dari user. Misalnya ini kita inputkan 10. Kemudian ini kalau kita tekan enter, maka nilai 10 ini akan menjadi nilai X. Berarti di sini menjadi 10. Jadi nilai X di sini kalau read itu tergantung berapa nilai yang diinputkan oleh user. Nah, jadi misalnya di sini 10. Kalau kita jalankan yang kedua, X ditambah X plus 1. Berarti X-nya tadi, kalau misalkan X-nya tadi 10, maka di sini 10 tambah 1, X-nya akan menjadi 11. Nah, kemudian write X artinya mengeluarkan ataupun menuliskan nilai X. Ya. Jadi jika nilai X dituliskan, maka X yang tertulis itu adalah nilai X yang terakhir, yaitu 11. Nah, kemudian lanjutkan X ditambah 1 lagi, X yang terakhir itu adalah 11. Berarti di sini 11 ditambah 1, X-nya menjadi 12. Monitornya tetap 11, tapi X-nya yang berubah 12. Setelah yang terakhir write X lagi, baru di monitor akan dituliskan nilai X, yaitu 12. Kita lanjutkan. Sekarang dua variabel. Misalnya di sini yang pertama X sama dengan 1, maka nilai X menjadi 1. Y sama dengan X plus 1. X-nya tadi 1, ya, dilihat di dalam memorinya, X-nya sama dengan 1. Kemudian ditambah 1, 2. 2 ini dimasukkan kemana? Ke variabel Y. Berarti bukan X yang berubah, tetapi Y. Jadi Y-nya menjadi 2. Sekali lagi, yang pertama X sama dengan 1. Kemudian Y itu akan berisi nilai X yang terakhir, yaitu 1 ditambah 1 sama dengan 2. Kemudian kalau ditambahkan perintah write Y, maka yang tertulis di monitor adalah nilai Y. Nilai Y-nya adalah 2. Ya. Kita lanjutkan perintah berikutnya, X sama dengan Y plus 1. Kita lihat nilai Y-nya yang terakhir adalah 2. Berarti Y-nya 2 ditambah 1, maka X-nya sama dengan 3. Maka nilai yang berubah adalah nilai X. Berubah menjadi 3. Kemudian write X lagi, maka nilai yang akan dikeluarkan di layar, ini tidak dihapus ya. Y 2 tadi. Sekarang write X, maka yang tertulis adalah di bawah angka 2 itu menjadi angka 3, yaitu nilai X yang terakhir. Contoh lagi, X sama dengan 1, maka di sini ya, X sama dengan 1. Kemudian Y sama dengan X ditambah 1. X-nya 1 ditambah 1, Y-nya menjadi 2. Kemudian write X, maka yang tertulis adalah X. X-nya 1 berarti tertulis 1. Kemudian X ditambah Y plus 1. Y-nya 2 ditambah 1 sama dengan 3. Maka X-nya menjadi 3. Kemudian write Y, terakhir yang ditulis adalah nilai Y. Berarti nilai Y-nya 2. Jadi yang tertulis di layar adalah 1 dan 2. Ya. Satu contoh lagi, X sama dengan 1. Nah, sekarang kalian sambil membayangkan apa yang akan terjadi. Yang pertama, X sama dengan 1, berarti X sama dengan 1 di memorinya. Ya.
Y sama dengan X plus 1. Ya, berarti X-nya 1 ditambah 1 sama dengan 2. Dan dimasukkan ke memori dalam variabel Y. Ya, berarti Y-nya sama dengan 2. Lalu X sama dengan Y plus 1. Y-nya 2. Ya, kemudian ditambahkan dengan nilai 1, maka menjadi 3. Nilai 3 dimasukkan ke X, maka X-nya menjadi 3. Selanjutnya baru dia menulis X, kemudian menulis Y 2, 3, 2. Jadi walaupun dibalik-balik dan instruksinya, tapi yang jelas komputer menjalankan step by step, langkah demi langkah, instruksi demi instruksi dari atas ke bawah. Itu prinsip dari struktur yang seperti ini, ya. Lagi, yang pertama, misalnya ada read X, maka dia akan meminta nilai dari user, ya, akan meminta nilai dari user. Kemudian misalnya kita isi di sini 100 misalnya, 100, maka Y-nya nilai 100 ini akan masuk ke variabel X, berarti X-nya menjadi 100. Kemudian selanjutnya Y sama dengan X plus 1, X-nya 100 tambah 1, 101 masuk ke Y. Selanjutnya X sama dengan Y plus 1, Y-nya 101 ditambah 1 menjadi 102, maka X-nya menjadi 102. Lanjut, kemudian write X yang dituliskan di layar berarti nilai X, write Y yang dituliskan di layar nilai Y, itu yang akan tertulis di layar. Nah, sekarang kita coba dulu dengan pemahaman yang sudah kita diskusikan tadi. Ada pertanyaan, apa yang tertulis di layar jika algoritma berikut diaplikasikan dalam program? Jadi pertanyaannya, apa yang tertulis di layar? Nah, silahkan semuanya mencoba menjawab apa yang akan tertulis di layar. Nanti setelah itu kemudian saya bahas, kemudian bandingkan jawaban kalian dengan apa yang kita bahas. Oke, ya. Sekarang kita bahas sama-sama. X sama dengan 1. Berarti saya anggap di sini ada variabel X, ya. Biasanya kalau di kertas tidak dihapus-hapus, dibuat seperti ini. Ini ada variabel X. Variabel X-nya yang pertama sama dengan 1, ya. Kemudian lanjut ke yang kedua, X-nya sama dengan X ditambah 1. X-nya itu 1 yang terakhir ditambah 1, jadi X yang terakhir ini dicoret, jadi hilang, ditambah 1 menjadi 2. Kemudian write X, maka yang tertulis adalah nilai X yang terakhir, yaitu 2. Kemudian X sama dengan X ditambah 1, nilai X terakhir 2 ditambah 1 menjadi 3. Tapi dengan perintah seperti ini, yang tertulis di layar adalah 2, bukan 3, walaupun nilai X-nya yang terakhir adalah 3. Ya, nanti pada pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan coba implementasikan dalam program. Yang penting adalah memahami bagaimana bekerjanya variabel dan memori. Oke. Nah, silakan kalian bisa bandingkan jawaban ini dengan jawaban kalian. Nomor 2, silakan dikerjakan dulu.
di kertas atau di dalam pikiran juga tidak apa-apa, baru dibandingkan. Kalau sudah benar jawaban kalian berarti kalian sudah mengerti. Pertanyaannya tadi, apa yang tertulis di layar ya? Apa yang akan tertulis di layar? Baik, kita bahas ya. Yang pertama, ini ada sebuah variabel X. Yang pertama nilai X-nya adalah 1. Kemudian nilai X-nya ditambah 2 menjadi 3. Kemudian perintah yang pertama adalah write X, nilainya adalah 3. Ada perintah lagi di bawahnya, tulis lagi X. Berarti yang tertulis di layar adalah 3, 3. Nah, kalau kalian menjawab 3, 3 seperti ini, berarti kalian jawabannya benar. Kalau hanya menjawab 3 saja, itu berarti masih salah. Atau menjawab 1, itu lebih salah lagi. Jadi jawaban yang paling tepat adalah 3, 3. Lanjut, soal nomor 3. Apa yang tertulis di layar? Saya berikan waktu dulu. Apa yang akan tertulis di layar? Yang pertama, X sama dengan 1, kemudian Y sama dengan X ditambah 2. Selanjutnya, Y sama dengan Y ditambah X, write Y. Ya. Kemudian, X sama dengan X ditambah 1, kemudian write X. Silakan. Oke, kalau sudah kita bandingkan ya. Nah, ini untuk mengukur pengertian kalian. Kalau sudah benar berarti kalian sudah ngerti. Kalau belum mengerti, nanti akan kita lanjutkan dalam diskusi supaya semuanya bisa mengerti ya. Sebelum kita lanjutkan ke materi-materi berikutnya. Nah, sekarang kita lihat di sini ada dua variabel ya, X dan Y. Saya buat seperti ini. X dan Y. Pertama, X-nya sama dengan 1. Kemudian yang kedua, Y sama dengan X ditambah 2. Berarti 1 ditambah 2 sama dengan 3, masuk ke variabel Y. Y-nya sama dengan 3. Lanjut lagi. Y sama dengan Y ditambah X. Y-nya 3, X-nya 1, berarti 4. Masuk ke variabel Y. Berarti Y-nya menjadi 4. Write Y, berarti yang ditulis adalah Y. Y berarti nilai yang tertulis di layar adalah 4. Lanjut, X sama dengan Y plus 1, Y-nya 4, ditambah 1 sama dengan 5. Berarti nilai 1 tadi hilang, X-nya sekarang menjadi 5. Write X, berarti yang dituliskan adalah nilai X. Nilai X adalah 5. Berarti jawabannya adalah 4, 5. Kalau jawaban kalian sama, berarti kalian sudah mengerti. Kalau tidak, perlu terus diulang-ulang. Sekarang contoh soal nomor 4. X sama dengan 1, write X. Y sama dengan X plus 2, write Y. Y sama dengan Y plus 2, write Y. X sama dengan Y plus 1, write Y. Pertanyaannya sama, apa yang akan tertulis di layar monitor kalau algoritma ini diimplementasikan dalam program? Dalam program apapun, dalam bahasa apapun, jawabannya akan sama. Yang penting kita mengerti bagaimana algoritma itu berjalan. Untuk program itu sebenarnya hanya lebih banyak pengalaman, jadi harus hand on. Kalian harus untuk program harus banyak latihan ya untuk menguasai bahasa program apapun. Nah, tapi yang penting yang harus dipahami dulu adalah algoritmanya, karena ini digunakan untuk semua program. Baik, kita coba bahas dan bandingkan dengan jawaban kalian ya. Ada dua variabel X dan Y. Yang pertama, X sama dengan 1,
kemudian write X berarti yang di layar ada nilai 1. Y sama dengan X ditambah 2, 1 ditambah 2, 3. Kemudian write Y, dia tulis 3. Y sama dengan Y ditambah 2, nilai Y-nya 3 ditambah 2, 5. Dimasukkan ke Y, berarti nilai 3 hilang, Y-nya menjadi 5. Write Y yang ditulis adalah nilai Y, nilai Y-nya 5, berarti 5. Selanjutnya X sama dengan Y ditambah 1, Y-nya 5 ditambah 1 menjadi 6, maka X-nya menjadi 6. Kemudian write Y, ingat yang ditulis adalah nilai yang ada di dalam kurung, berarti nilai yang ditulis adalah Y, Y-nya 5, berarti yang tertulis adalah 5. 1, 3, 5, 5. Kalau kalian menjawab 1, 3, 5, 6 misalnya, berarti jawabannya kurang tepat, ya. Karena walaupun di baris kedua sebelum terakhir itu yang berubah adalah memori dalam variabel X, tapi yang ditulis adalah nilai Y. Jadi jawabnya yang tepat adalah 1, 3, 5, 5. Baik, terima kasih. Itu materi untuk variabel dan memori. Semoga cukup jelas. Selanjutnya akan kita diskusikan